satu sosok yang Sarah lihat di sini. Ini ada sosok namanya Sari. Sari. Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Bisa boleh kasih lihat? Astagfirullahaladzim. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Sosok bisa laki-laki ya? Ini kok gue masih cewek? Apa masa lalu, masa ini, dendam, cinta tak terbalas. Sarah Wijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Pernah juga ada pocong, dia lagi loncat di pohon pinang. Serem sih. Soalnya waktu itu pernah siang-siang saya kesini pun gimana ya kayak merinding gitu. Banyak yang bilang juga ada kuntilanak. Selamat malam pemirsa Memburu Misteri, berjumpa lagi bersama saya Fadi Skandar dan di sebelah saya sudah ada bintang tamu kita. Halo, saya Sabrilian. Dipanggilnya Esa ya? Iya, Esa. Oke, terima kasih sudah datang di episode Memburu Misteri kali ini. Kali ini kita sedang berada di Cibogo, tepatnya di puncak, dan di belakang kami ini adalah tepatnya sebuah bangunan yang dulunya akan dijadikan diskotik namun tidak jadi atau tidak beroperasi sampai detik ini. Nah, nanti kita akan melihat seperti apa misteri yang terjadi di sini. Mungkin kita akan sama-sama lihat ke dalam. No. Kenapa? Itu apa, Mas? Yang ada di sini, jadi pas baru masuk tuh udah disambut sama beberapa Sosok. Oh, Sarah udah. Ini lagi coba komunikasi. Bareng sama netizen kita juga. Sini. Ayo dong. Ya, gelap amat. Oke, pemirsa Memburu Misteri, ternyata Sarah sama Wisnu tadi udah masuk. Karena Sarah sama netizen kita ini lagi coba berkomunikasi dengan sosok yang dilihat Sarah. Ini netizen kita juga agak sensitif dan peka. bukan agak sih, emang sensitif. Emang sensitif. Jadi pas pada saat masuk sama-sama tuh dia juga, oh di sini ada ini, di situ ada itu. Oke. Apa yang Mbak lihat dia juga lihat juga. Oh sama ya, apa yang dilihat Sarah dilihat juga sama dia. Takut banget. Ini ada sosok namanya Sari. Sari. Jadi kita lihat awalnya di belakang. Hah? Rambutnya panjang banget, cuman nggak jelas bajunya ya. Komunikasi akhirnya masuk ke Caca nih sekarang. Ini Caca namanya. Ini Namanya siapa? Caca. Halo, Fadi. Ini Caca ya. Iya. Mumpung kita dapat sosoknya. Sari, kenapa kamu? Nggak tahu mual. It's okay, apa komunikasi ini. Bisa tahan? Mana tinggal bisa ditunjuk aja, tunjuk aja. Di mana tempatnya? Oke, gue minta. Esa masih tahan. Gue minta pembuktian dong, yuk kita night shot. Kenapa kok kamu bisa? Bisa duduk lagi. Adik sakit. Sakit gimana? Oh lehernya sakit. Kenapa lehernya sakit? Wisnu, boleh deket Esa sebentar? Esa kayak agak kayak terlalu. Halo, Sari.
Sari tinggal di sini ya? Mau jauh ya? Lu nggak mau sama laki-laki? Nggak mau sama aku nggak apa-apa. Kamu mau cerita nggak sama saya nanti? Nggak mau dia, Sar. Ya udah. Kamu kenapa nggak bisa ngomong sama sekali? Enggak, kenapa yang terluka lehernya? Kamu dibunuh? Ngomong sama siapa? Di sini ada makhluk yang lain nggak selain kamu? Ada? Di mana? Oh, yang di tengah. Tengah sini. Nggak bisa ngomong. Oh, ya? Kalau nggak bisa ngomong, keluarnya Sar. Aman, Sar? Mat. Kamu tadi sempat ini nggak? Sempat ngeliat lehernya. Kenapa? Leher dia. Dicekik sama nggak tahu. Oke, makanya dia nggak mau dipegang sama laki-laki, jadi kayak masih ada dendam. Kamu udah oke? Yes. Kenapa? Normal-normalnya boleh? Tadi kok lalu kesini Sar, ada apa sih Sar? Enggak, ini kan tadi, ini ada netizen juga hari ini. Terus emang mereka berdua kan peka, jadi ada sesuatu mereka penasaran, jadi ngikutin gitu. Karena memang ada sosok perempuan, tapi nggak terlihat nih, belum terlihat mukanya. Rambutnya panjang banget sampai sini. Nah, kita ngejar itu. Udah oke kan? Oke, Sar, kenalin bintang tamu kita hari ini ada Nisa. Oke, ini Caca ya, netizen kita juga ya hari ini. Halo, ini udah kenal tadi. Claire ya, Claire, Caca, ini ada Esa. Oke, pemirsa Memburu Misteri, tadi Sarah dan juga netizen kita ini sempat bersinggungan. Ini sosok apa Sar yang tadi berkomunikasi? Tadi namanya siapa? Sari. Sari. Tapi masih misteri kenapa yang pasti dia nggak suka laki-laki. Maksudnya dia Oh iya. dendam. Oke, tadi gue sempat kayak mau ngajakin ngobrol, dia kayak nggak mau gitu. Makanya gue tadi sempat yaudah gue aja yang nanya. Oke, kalau gitu sekarang kita coba untuk melakukan penelusuran. Aku ngeliat sosok perempuan, tapi karena sudah rambutnya terlalu tinggi, kayaknya kita yang nggak mungkin turun ke situ juga. Kesini Mas. Jadi si sosok besar tadi itu Fadi ada di sini nih. Kayak sosok besar, Sar. Kayak diiyakan ya, Sar. Biasanya yang mendominasi itu yang sosoknya besar bisa laki-laki ya. Ini kok gue mas. Ada di sini. Ini belakang cepas gitu. Cemong. Di belakang kamu nih, tadi di sini. Besar. Dibilang besar sih mungkin. Ya karena dia tinggi aja, di tingginya kepalanya, maksudnya kalau dia Segini? segini. Tapi sosoknya cewek. Mukanya nih cewek. Tapi yang Nembus. bukan nembus, kepalanya kebalik. Oh. Tapi badannya madep ke sini ya? Badannya ngadep Badannya ke kita. kita. Tapi kepalanya nengok ke belakang, tapi kepalanya kebalik. ke belakang gitu ya? Iya. Masih di sini ngeliatin kita? Masih. Oh, Apa ya coba. Wisnu boleh dong? Ini ada satu sosok yang Sarah lihat di sini. Masih di sini ya, Sarah? Bisa sedikit. Di sini aku ada maksudnya di sini saya banyak. Oke. Jadi saya bakal ngerasain kalau misalnya dia memberikan interaksi, biasanya kelilingnya akan bergerak. Bergeraknya ada yang di dekat, ada di kanan, ada yang di kiri, atas bawah atau tarikan. Apakah benar kamu sosok wanita yang ada di sini sedang berdiri dengan kepala terbalik? Kalau memang sosok kamu seperti itu, coba tolong gerakan pendulum ini. Gerak bu. Ya.
Ya ampun. Bener dong. Ini kamu yang pegang ya? Bukan saya yang pegang ya? Oke, apakah kamu salah satu sosok di sini yang sudah lama? Kalau memang iya, tolong gerakan pendulum ini. Gerak lagi dong. Main agak kencang ya. Agak kenceng ya? Iya. Ya berarti bener ya, saat itu termasuk agak lama juga di sini. Iya. Lama banget ya. Thank you. Nih, kan diem. Sosoknya kan diem ya. Maksudnya nggak banyak bergerak. Sekali dia bergerak kayak. Bisa boleh kasih lihat? Astagfirullahaladzim. Oke, ini dia sosok yang tadi kita ajak komunikasi. Tinggi gini. Ini ya, ini ya Sar ya? Dia sudah lama ini Fadi di Iya. sini. Sebelum ini bangunan ini ada juga udah tempatnya dia. Udah gitu. eksis di sini dia ya? Tapi ini cukup walaupun sosoknya mengerikan, tapi dia belum ngasih lihat energi agresif apa belum kalian. Bu ya. Ada dua nih muncul nih. Ada dua, di belakang kita. Ya, kamu nyium sesuatu nggak? Cium Cium apa? bau. Bau apa? Oh, busuk, nggak enak. Kamu boleh cek, ada nggak yang tim kita bakar sesuatu? Kalau ada kasih tahu. Silakan dicek. Ya, memang ada. Karena kita nggak pernah bakar sesuatu di sini. Ada Nggak bisa? cewek yang bau. Ya, apa itu Sar yang kamu tunjuk? Di sini ya. Mau bantu kita ya? Mau bantu kita ya? Buktiin aja kali ya. Kita sekalian pembuktian. Sar terserah entah mau dia merasakan wujudnya mereka si Sar ini atau kawan memang misalnya saya bisa berkomunikasi lebih baik. Gue minta lecet dong sekarang. Assalamualaikum. Cak. Cak. Assalamualaikum. Kamu nunjuk apa? Kamu nunjuk apa? Kamu di sana? Apa itu? Kamu nunjuk apa? Clear. Apa itu? Kamu di luar? Kamu di luar sana? Hah? Di luar sana ada apa? Kenapa perut kamu sakit? Ditusuk perut kamu. Kamu nunjuk ke sana kenapa? Hati-hati sama yang di luar sana. Iya. Jahat. Jahat sosoknya. Siapa? Siapa di luar? Cak. 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 Lu sama kita? Normal. Boleh minta normal? Tolong pegang dulu bentar, Sasa. Kenapa, Sar? Enggak, gue nggak tahu. Gue juga nggak ngerti, tiba-tiba tadi dia kayak karena kesakitan gitu. Terus tadi mau coba komunikasi. Nggak paham sih, karena ngomongnya kayak pakai bahasa isyarat gitu. Terus tapi dia sempat nyebutin kayak tolong. Sama tadi nunjuk keluar, hati-hati. Cuma tadi pas gue ngomong hati-hati apa sama sosok yang di luar. Iya, ada sosok di luar yang kita harus waspada. Kamu cuma lihat nggak? Sosok apa tadi yang mau komunikasi sama? Terus tadi kamu kenapa ngerasain sakit? Sakit, jadi kayak ditusuk gitu. Saya di situ deh. Yang di situ yang tadi. Tapi sebenarnya laki-laki. Terus apa lagi? Dia takut, dia mau keluar.
Semain di luar. Ada satu sosok laki-laki nggak terlalu tua. Dia takut sama sosok yang di luar, tapi dia pengen keluar dari sini. Satu lagi sosok perempuan, Sari. Tadi apa yang kamu rasain? Esa? Tadi tangan aku berasa ada yang gitu, terus ada gitu. Kayak ada rasa yang padat. Ya, yang kayak apa ya, ada yang Pegang. makan gitu tangan aku. Dia lagi ngapain ke tangannya Esa? Nggak dekat, tapi nggak malah jadi banyak. Cuman emang normal. Oh masih Maksudnya normal. nggak, dia masih kayak ragu gitu si sosok itu untuk berkomunikasi. Tapi masih udah aja. Dari tadi yang minta kita kayaknya pocong. Oh itu yang di luar. Di luar. Main di luar. Ya tadi dia ngiterin kita, ngeliatin kita terus gitu. Oke, biasanya memang kalau yang namanya tempat kayak gini kan formnya tuh macem-macem dan beda-beda gitu ya. Oke, boleh kita mau coba cek keluar? Boleh yuk, keluar yuk. Oh, narsumnya ada? Oh ada langsung. Boleh dong, gue ngobrol dulu sama narsum. Assalamualaikum Pak, ini narsum ya Pak Fadi, Pak siapa namanya? Pak Oman. Ini saya. Oke, ini Esa bintang tamu kita juga Pak. Oke, pemirsa kita sudah bersama dengan Pak Oman, sumber kita di ini kita sebutnya gedung bekas diskotek ya. Diskotek ya. Tapi diskoteknya belum sempat jalan ya katanya. Ya. Belum, iya. Oke, kalau misalnya boleh tahu Pak Oman sendiri udah jaga di tempat ini berapa lama? Saya ya kurang lebih lah, memang saya baru bangsa 5 tahun. Oke, 5 tahun di sini berarti udah cukup lumayan lama juga ya Pak. Iya, Berarti sering atau pernah dong merasakan hal-hal aneh di awal-awal menjaga tempat ini. Iya. Boleh ceritain ke kita nih Pak? Oh iya, memang di sini juga sering orang juga banyak yang cerita bahwa bahkan di belakang sana di pohon belimbing yang sebelah sana Di belakang luar. gedung ini? Iya, Belakang gedung ini sana ya? Iya, belah sana ada seorang kakek-kakek. Terus katanya ada apa tuh di pohon yang sebelah sana tuh ada anak kecil yang merangkak-rangkak. Anak kecil dari pohon apa tuh namanya beringin, pohon beringin. Terus di sini ini ada nih brimob yang pernah lihat juga siang-siang, tapi dia bilang sama saya, Pak, itu di atas Pak katanya ini sangat serem sekali Pak. Ya kan saya nggak punya indera mata keenam gitu istilahnya. Jenggotnya panjang. Panjang jenggotnya, tinggi katanya. Bentuknya jelas. Bentuknya jelas kata dia tuh. Terus istrinya sampai bilang, waduh papa kok ngomong gitu, katanya saya jadi ngeri, katanya merinding katanya. Kata dia tuh lagi orang yang lagi di sana tuh. Nah udah gitu, tuh Pak lihat di sana juga katanya di sebelah sana tuh ada yang jaga juga, katanya pakai baju rumbe-rumbe dua. Ya, dua ini katanya ada yang jaga dua. Dua makhluk. Terus ada juga yang melihat sebelah sana tuh ada bawah pohon motoa ada macan. Jangan-jangan yang di atas itu sosok perempuan tadi. Cuman rambutnya. Rambutnya kan. Nah, gue juga sempat seperti mikir kayak gitu. jenggot. Makanya tadi gue pastiin dulu bahwa bener nggak yang melihat ini sosoknya jelas. Karena kalau dia ngeliat jenggot, tapi kalau misalnya gue ngeliat posisi gambar yang digambar Wisnu dengan kepala terbalik itu, kalau nggak jelas itu kan memang rambut terbalik itu kayak jenggot yang panjang, gitu. Tapi sebenarnya kita dapetin sosok itu sosok wanita sebenarnya. Boleh Wisnu sih. Ini sosok yang tadi sudah kita gambarkan, yang mungkin ini disinyalir adalah oke. Kalau misalnya kita tidak melihat ini kan ini seperti jenggot. Iya jenggot, iya. Makanya tadi saya bilang apakah orang tersebut melihat dengan jelas karena apa yang kita lihat. Ada orang kan? Di sana ada orang Pak? Gak ada orang kan? Gak ada siapa-siapa kan? Itu nggak ada pintu ya Pak? Bisa tutup. Ya. Iya. Tadi ketika Tinggi besar. Oh itu ya yang dikatakan itu jadi jenggot. Iya, maksudnya kalau misalnya memang tidak melihat itu seperti saya lihat,
misalnya kayak gini, ini memang kayak seperti Kayak jenggot. Jenggot dia. Ya, maksudnya masuk Iya. akal sih buat Iya. gua. Dan tingginya segini Pak. Mungkin data-datanya cukup ya untuk kita ya. Mungkin kita minta izin lagi nih Pak. Boleh apa ke Melakukan belakang? penelusuran dan juga kemudian semoga apa yang kita lakukan di sini juga bisa menambah. Pak, pamit dulu ya sebentar ya Pak. Ya, siapa di sana? Dari tadi manggil-manggil kita ya? Manggil-manggil kita ya? Tadi suara dari sini ya? Dari sini. Tuh lagi. Dengar nggak? Halo, manggil-manggil kita ya? Iya Pak. Kanan Pak. Serem banget dulu. Siapa tuh? Siapa tuh? Enggak ya? Keluar suaranya sini atau sini ya? Enggak, tadi suaranya dari sini. Di sini Pak. Gue cek dulu deh. Ini aja Pak. Oh. Ada yang gerak, ada yang bunyi. Halo, siapa tuh? Aman sobat ke bawahnya. Aman-aman jalannya aman. Akses ke kanan masih aman. Sar, kayaknya kita memang diarahin untuk sini deh, Sar. Arah sini ya? Karena bunyinya gue merinding, Sar. Tadi ini Wilayahnya. wilayah. Ini si Sari tadi. Sari jadi termasuk tertarik juga ya sama Esa. Iya. Karena tadi dia nggak berubah, Sar. Di sini tetap hangat. Oke, kita coba jalan ke sini. Ini baunya agak nggak enak ya. Aku agak pusing. Agak pusing. Pusing. Oh, ada beling ya? Apa yang lu rasain, Sa? Pusing. Esa ngerasain pusing? Pusing. Banget nggak? Beda. Pusing, ya lumayan. Kenapa? Caca kenapa, Cak? Satu kamera ikut gua dong. Caca kenapa? Kenapa? Apa? Oh, dia loncat ya? Tadi pas masuk ke Oh, lari. sini itu pusing banget. Tapi sekarang udah. Oh, Wisnu. Gitu. Caca ngeliat anak kecil. Caca ngeliat anak kecil. Hah? Anak kecil dari sini ya, duduk segitu tuh ya. Tapi kok aku melihatnya hitam pekat semua ya, maksudnya nggak ada baju atau apa gitu. Oke. Kalau misalnya Wisnu bisa dapat gambar anak kecilnya, sekalian digambarin ya. Oke, Caca boleh kasih tahu posisi di mana. Wisnu juga kayak bisa lihat ya tadi kan, udah tahu posisinya di mana. Cuman memang dia hitam banget ya. Pekat ya, maksudnya hitam aja gitu, nggak ada bajunya, nggak ada mukanya. Tapi ya kecil, kayak bayangan dia, tapi kecil. Boleh kalau bisa dapat gambarnya, gue sampai. Dan dia mereka berdua ini sedang memperhatikan kita. Apa sarannya di sini? Ada kecil anak ini, aku sama Esa. Ini. Dan mereka Dua. kayak gini, giginya kayak. Ya. Kenapa? Mau dikeluarin aja dulu. Mahal banget. Mulai. Tadi si Caca sempat lihat ada sosok anak kecil sana di pojokan sana, terus gerak ke situ, terus gue minta tolong Wisnu. Emang harus dikeluarin sih. Reaksi kan itu biasa. Dua sosok kuntilanak ini penting nggak untuk kita bahas? Enggak, kita jalan Oke, aja. yuk, Gue kalau penasaran sama sosok Sari tadi, karena kan sudah sedikit berbicara, maksudnya sedikit berinteraksi, tapi nggak belum full. Belum ya. full. Kalau gue sosok yang besar tadi, Sar. Sama sosok yang dibilang, Kebalik, iya, sama sosok yang dibilang harus waspada di luar. So, apa? Ini ya gambar. Dia nggak ada Enggak. Oke. nggak ada baju apa segala macam dan bukan tuyul ya. Tapi cepat gitu gesit jadi. Dan Kayak ada suara sih. Iya, kamu dengar ada suara ya? juga Kamu dengar ada suara?
Ada suara di sana. Ini Wisnu lagi ceritain sosok ini kayak ada jatuh nggak tahu seret. kalau nggak jatuh dia kayak gini nih. Suaranya kayak gini nih. Ya. Dua kali bunyi, kamu dengar? Iya dengar. Nggak ada orang kita ya di sana. Orang kita semua di belakang kamera semua. Oke, Nuk, lanjutin lagi ceritain, Nuk. Ini kayaknya sosok ini kayaknya dia ngerasa di Tuyul bukan tuyul juga bukan, terus anak kecil biasa nggak ada muka dan baju juga nggak ada, cuma Bayang. cut ya. Tapi cepet ya. Oke. Dan kayak mau ngasih informasi ya. Kalau misalnya memang dia mau pasti komunikasi, coba aja kita komunikasi. Siapa? Claire? Oh, sebelah sini Claire. Oke, pemirsa, ini Claire. Kita coba ya melakukan pembuktian sekali lagi. Kali ini saya dibantu sama Claire untuk membuka komunikasi dengan sosok yang Wisnu gambarin. Oke, gue minta night shot boleh? Sarah mau bantu? Claire minta dibantu. Lampu boleh nyalain dulu. Kita nemu lagi sosok satu, sosok anak-anak, bukan tuyul. Ini sosok yang digambarkan sama Wisnu. Tadi juga Sarah juga akhirnya lihat ini juga ya, sosok yang digambarin Wisnu ya. Iya, lari-larian. Tapi dia nggak mau komunikasi sama kita ya, nggak mau ngomong. Tadi kan dia. Kamu Nggak ada kayak apa yang mungkin nggak ada, cuman kayak ada gambaran sih di sini aja lari bolak-balik kayak lagi ngapain. tapi persis apa yang digambarin Wisnu kayak gitu bentuknya. Oke, udah dua Sar. Ada tiga sih, ada tiga sosok yang udah kita dapetin. Dua yang kita ajak komunikasi masih belum ngasih kita apa-apa sih sebenarnya. Si ini yang digambar baru dua ya berarti ya? Baru dua, Kita Sari masih doang yang belum. mencari sosok Sar. Oke Sar, ikutin aja Sar. Ditarik kemana? Kalau nggak, kita pancing ke sini. Makhluk ini pengen juga diperhatiin ya. Ini pengen diperhatiin gitu. Iya kayak gitu. Jadi sungainya Serius. Kayak misalnya ini sosok dua kuntilanak aja ini tertarik banget loh sama kamu Sa. Serius. Ikut sama Sa. Ikut sama Sarah. Yuk kamera sini. Ikut sama Sarah. Kita sekarang lagi coba berkomunikasi kembali dengan Sari. Lampunya minta diredupin. Sari bisa bicara sama kita? Sakit. Iya, dia nggak biasa. Oh, aku merinding. Biasa. Aku merinding. Tadi soalnya dia sempat mau komunikasi sama yang seperti biasanya masih Kamu suka ya sama dia? Iya, kamu suka sama dia. Kamu cantik sama kayak dia ya? Iya. Kamu mati dibunuh. So, kalau udah nggak paham fisiknya dikeluarin yang sana. Ya, dikeluarin yang sana. Itu udah nggak enak banget tenggorokan lo kayak. Sari masih sama kita. Sari masih sama kita. Sari, ada yang mau kita bantu Sari? Sari mau dibantu sama kita?
Kepala. Jangan sampai dijatuhin. Gila, keras banget kakinya. Tadi bisa bicara dengan saya? Kamu masuk ke tubuh teman saya loh. Ada yang ingin kamu sampaikan? Hah? Pinjam? Kamu pinjam tubuh teman saya? Apa yang kamu pinjam? Sari? Hah? Kamu dulu? Ada yang ingin kamu sampaikan kepada kita? Hah? Lepas? Kamu ingin dilepaskan dari tempat ini? Kamu ingin lepas dari tempat ini? Bisa. Kamu mau? Kamu cerita dulu, kamu mati kenapa? Minta lampu. Tempat ini nggak ada, bukan pemilik, nggak ada pemilik ya. Bukan tempat usaha ini kan. Udah nggak ada orang, nggak dipakai kan? Udah nggak dipakai. Dia bebas pergi seharusnya ya, nggak? Oh iya dong. Iya kan? Iya. Bisa pergi. Sari. Hah? Siapa? Siapa? Siapa di atas sana? Iya, yang kepalanya kebalik. Ini. Yang tadi komunikasi sama saya di sana, Sari apa dia? Dia. Oh. Oh, that's why lo ngeliat kan tadi cara dia dan segala macam. Iya. Maka tadi gue pikir itu masih Sari. Dia maafkan manusia yang mungkin menyalahguna kamu dan menjanjikan sesuatu kepada. Tapi kamu bebas untuk pergi. Tidak ada yang mengikat kamu, betul di sini? Nggak ada. Nggak ada. Betul. Dia formnya manusia lagi. Dia main. Naik tahu? Naik. Maksudnya? Pergi. Hah? Pergi. Udah pergi dia? Udah? Langsung? Oh, alhamdulillah dong. Oh, dia ngerasa kayak ada orang yang nyuruh dia untuk di sini atau enggak dia merasa terbelenggu di sini gitu. Tapi padahal kan nggak ada tali. Terus ketika dia bilang bisa dia pergi dari sini, Dia nanya, meyakinin, bener nih nggak ada yang ini, nggak apa-apa katanya. Nggak ada kita. Nggak Ini ada. juga pergi aja. udah pergi. Udah. Oke, jadi kita ada 3 sosok yang kita dapat anak-anak. Kalau gue pegel banget gila. Iya. Sosok ini kita nggak tahu namanya siapa. Kemudian sosok Sari. Sosok Sari sudah 2 kali komunikasi sama kita, tapi dia masih belum cerita apa-apa. Malah justru sosok ini yang tadi sempat masuk dan berkomunikasi dengan Sarah. Tapi alhamdulillah sih, walaupun kita nggak tahu sosok ini, makanya tadi saya sempat bilang kalau dilihat dari mukanya, maaf, mukanya memang sangat menyeramkan ya. Sempat berpikir mungkin dia punya perilaku jahat atau apa, tapi ternyata sepertinya enggak ya. Enggak, dan tadi waktu di sini nih kepalanya tuh normal. Ketika dia bilang yakin saya boleh bebas nih. Terus kan tadi ini tinggi banget kan kayak raksasa gitu ya. Tadi tuh makin mengecil gitu. Cuman Sosoknya berubah apa enggak? berubah, tapi nggak sempat ngelihat wajah aslinya. Cuman Kembali normal aja kepalanya. kalau dari apa namanya wajahnya nih udah matanya nggak gini kayak mata manusia biasa. Tapi berubah dia.
Ini kita mau lanjut, kita ke pohon beringin, lewatnya lewat mana nih? Gue nggak bisa lihat. Kasih minta lampu dong situ, gue nggak bisa lihat apa-apa. Gimana ya? Lewatnya lewat mana ya? Hah? Oh, lewat sini? Oh, sayang. Ini pohon beringinnya ini nih. Ini sosoknya beda lagi. Dimensinya agak beda ya? Beda lagi. Agak beda, jadi kayak nggak ada apa? Ya beda aja gitu, kayak nggak kayak di dalam. Kamu ngerasain apa sekarang, Esa? Tetap takut aja. Emang basically emang Kepikiran Sari tadi sih. kepikiran Sari ya tetap ya. Ini kalau mau ngebahas sedikit tentang pohon, ini ada sesuatu yang memang sudah lama sekali di sini, cuman ya beda lagi sama di dalam. Mungkin pohon ini belum ada juga, beliaunya Udah ada. gitu. Dan kalau ditanya negatif atau positif, lebih ke positif. Lebih ke positif. Ini beliau keras. ini keras, energinya keras tapi positif. Tapi positif. Beliau ini kakek-kakek. Ada yang wujudnya kakek-kakek, ada juga yang laki-laki, ada kumisnya gitu, 2 orang. Jadi yang kakek-kakek di tengah, yang laki-laki di samping. Oke, sebentar. Pak Oman sempat bilang ada yang pernah ngeliat ada 2 sosok penjaga. Ada 2 sosok yang mirip kayak gua tadi bentukannya. Iya, 2. di belakang. Ada 1 orang kakek-kakek. Seperti ya pertapa. Pertapa, gitu. ya. Dia Oke, lebih- berarti intinya adalah kita cuma memastikan bahwa apa yang dilihat sama warga itu memang benar apa adanya, dan memang Sarah di sini juga melihat ya. Iya. Dan memang mereka beradanya dia memang di luar. Oke, yang penting kita sudah bisa membuktikan di sini memang ada, tapi kita nggak mau fokus ke sana ya, karena memang energinya pun positif. Jadi karena kita juga nggak mau ganggu apapun, dan mereka juga tidak merasa ada yang mau kita bantu, juga nggak ada juga gitu. Cuman 1 sosok yang harus kita selesaikan di episode kali ini adalah tinggal 1 sosok Sari. Oke, kamu juga tadi ngerasa kayak masih kepikiran Sari ya? Iya, penasaran. Penasaran jadi mana dia? Gitu loh. Ada di dalam. Oke, kita mau balik lagi ke dalam, Pak. Pak Iwan, sebelum ditarik ke Hah? sana, Langsung ya? mendingan kita masuk ke sana. Iya. Ini gimana? Oke, pemirsa, sekarang kita udah masuk lagi ke dalam. Nah, di sini kita akan coba melakukan pembuktian sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan sosok Sari. Mudah-mudahan Sari juga bisa menceritakan apa yang dia rasakan, kenapa dia bisa seperti itu, dan apapun itu kita tampung. Kalau misalnya memang Sari bisa kita bantu dan meminta bantuan kita, insya Allah kita akan coba untuk bantu dia. Dan di sini kami dari tim Memburu Misteri minta tolong Esa sekali lagi untuk bantu kita. Di sini saya cuma minta tolong kamu bantu berkomunikasi dengan. Bisa minta tolong kita? Coba ya. Ya. Fokus. Silakan, Sa. Aku mual deh. Nih, itu energi. Dia deket banget sama kamu. Mau duduk aja? Duduk. Oke. Mau coba komunikasi tapi kamu ya takut kayak kamu gak percaya sama dia. It's okay. Aku enak Bang. Iya, nggak apa-apa, wajar. Oke, boleh minta tolong Caca dihadirkan ke sini nggak sih? Udah hadir? Oh, ini Caca. Udah, apa-apa. Nggak apa-apa, lu sini, bantuin gue. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sar. Sar, Apa-apa? bisa dicek nggak ini sosok siapa? Kalau dari rintihannya mirip kayak Sari, nggak bisa ngomong gitu. Coba pegang tangan aku. Pegang.
bisa berbicara melalui tangan. Kamu genggam tangan aku kalau ini benar. Betul ini Sari? Betul. Kamu dibunuh ya? Betul? Betul? Keras banget tangannya. Iya. Sari dibantu ya. Kita coba ya, ambil batunya di tenggorokan kamu ya. Mau? Mau ya? Ya. Coba Sari, kalau bisa tolong banget. Ini keras banget tangannya. Oke, pemirsa kita lagi mencoba sosok Sari ini dibunuh dengan kondisi ada batu-batu. Iya. Sari, kamu dibunuh? Kenapa kamu dibunuh? Masih sakit tapi Fadi. Akhirnya masih sakit. Kamu bekerja buat siapa sih? Betul kamu mata-mata? Betul? Kamu ditugaskan sama orang? Betul? Di tangan saya di betul? Ya, gue nggak bisa lihat soalnya. Iya. Dia ngangguk. Iya. Cuman kalau misalnya dibilang mata-mata dia. Oh, dia nggak mau. Dia nggak mau dibilang Iya, mata-mata. tapi ditugaskan sama seseorang ya. Kamu ditugaskan untuk mencari informasi ya? Iya. Iya benar. Wisnu, selesai nggak apa-apa. Sari, kamu masih ingat sosok kamu yang ini? Ini masih belum beres. Iya. Kamu masih ini kamu ya? Ini kamu ya? Kamu ingat sosok ini kan? Ini sosok kamu. Kita ngobrol ya. Mau ikut Caca? Enggak. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh ikut Caca. Nggak boleh ikut Caca. Diselesain lagi. Nggak boleh ikut Caca. Jangan ikut. Tapi kita bisa bantuin kamu. Tapi kamu cerita sama kita biar kita tahu bagaimana cara membantu kamu ya. Nggak mau? Mau ikut sama Caca aja? Nggak kita izinin. Nggak boleh. Nggak kita izinin. Mau tanya dong Sari, siapa sih sosok laki-laki yang bohongin kamu? Itu siapa? Suami kamu? Siapa? Kekasih? Hah? Kekasih? Kamu disuruh sama dia ya? Disuruh apa, Sar? Jadi dia juga kayak dibohongin gitu loh, Padi. Maksudnya digunain untuk mencari informasi, tapi dengan orang yang dia cintai sebenarnya. Enggak, Apa-apa? Nggak boleh sama Apa? Caca, nggak boleh sama Caca. Apa? Caca? Bukan apa? Caca. Kamu ikut, nggak boleh ya, kamu pulang. Nanti kita semua di sini akan bantu doa kamu ya. Sama Caca juga ikut bantuin doa kamu ya. Jadi dia, si Sari ini kayak bukan menyamar sih, dia kerja sebagai pembantu di orang-orang ini untuk menggali informasi. Iya. Esa, boleh kesini? Udah, Oke. Sebenarnya sosok tadi itu sebenarnya juga mau berkomunikasi dengan Esa, tapi di sini kan Esa memang agak sedikit takut, ya kan? Tadi Caca di belakang kamera kita memperhatikan dia juga sama, iba sama Sari, sampai akhirnya Sari harus berpindah ke Caca. Milih kan. Milih. Tapi boleh sebelum kita bahas Sari sedikit, boleh dikasih lihat inilah sosok Sari yang digambarkan oleh Wisnu. Setelah kita lihatkan ke sosok Sari, ini kamu cantik ya, dan dia mengiyakan gitu. Kasian ya. Sebelum dibunuh terus disiksa berarti ya? Disiksa. Karena tadi ada apa? Ada batu, jadi dipegangin sama dua orang, disiksa, ditanya-tanya, terus disumpelin. Ada kan?
Tapi tadi waktu sempat dekat gitu ya sama Sari nih, dia lebih sedihnya tetep ya pengkhianatan sih. Bukan karena dia mati disiksa. Karena pengorbanannya kali ya. Itu dia. Pengorbanannya udah gede banget gitu. Dan laki-laki yang dia pikir mencintainya itu sama sekali tidak Peduli. peduli sama dia. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan episode Memburu Misteri hari ini. Mungkin banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Untuk saya sendiri, untuk kami sendiri, ini pelajaran yang sangat berharga sekali ya. Nggak tahu untuk pemirsa seperti apa, mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran tersendiri buat kalian. Saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Saya Sabrilian. Selamat malam.